Halo sahabat wisdom, jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Oke, di hari Minggu yang indah biasa kita akan siapin waktu sekitar 10-15 menit untuk merenungkan tentang keberadaan kehidupan kita atau wisdom dalam hidup ini supaya kita hidup menjadi wise dan bisa bernilai manfaat buat diri kita, keluarga, tetangga, dan teman-teman sahabat kita. Oke, nah bagi Anda yang pertama kali singgah di channel saya ini, kalau Anda merasa bermanfaat, Anda mau share, Anda mau like, ya silakan ya, kalau perlu ya kasih usulan juga oke ya. Nah, sejauh itu sopan gitu ya, dan itu bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda merasa oke, channel ini nggak cocok sama saya, pandangan berbeda, ya tentu monggo ya, nah, dilewatin saja. Oke, baik. Nah, kalau Anda mau subscribe tentu ya saya say thank you ya. Baik, hari ini kita merenungkan sesuatu yang sangat penting tentang kondisi saat ini ya. Oleh karena ya kita melihat situasi di mana secara global juga tidak aman-aman ya, begitu saja. Oleh karena perang antara timur dan barat masih belum selesai, di mana Rusia menyerang Ukraina sampai hari ini belum tuntas, dan ditambah lagi sekarang malah tentara bayaran Rusia dipimpin di bawah pimpinan Wagner kalau nggak salah, ini malah balik menyerang ke Rusianya sendiri ya kan, dengan alasan-alasan tertentu tentunya ya. Nah, ini yang menyebabkan krisis global dan juga kita rasakan ya di Indonesia, di mana saya sering menerima curhatan dari teman-teman mereka yang dari kalangan pengusaha yang merasa sangat susah daya beli nada sampai bisnis mereka tutup ya, mereka stres sekali. Dan mereka ada juga yang sampai situasi ini terjadi sampai kadang-kadang mempertanyakan sebenarnya Tuhan itu real nggak sih? Tuhan itu ada nggak sih gitu kan ya? Oleh karena dia merasa ketika merasa susah, dia mungkin merasa kok tidak ada ini pertolongan dari Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan itu hidup apa enggak gitu kan ya? Oke, jadi menurut Anda bagaimana gitu ya? Kalau ada pertanyaan seperti ini. Baik, nah terkadang kita mungkin bisa menjawab bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu besar ya, Tuhan itu dahsyat dan sebagainya. Ketika kita lagi kondisi aman-aman saja, ekonomi kita berkecukupan dan sebagainya, ya kita bisa enjoy menghadapi hidup ini dan kita anggap wow, itulah ya penyertaan dan berkah dari Tuhan. Itu kita nyata gitu ya. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan? Nah, di saat itulah iman kita diuji begitu, oke? Nah, jadi kadang-kadang kita ya kayak minggu lalu di mana tempat ibadah kami ada seorang pengkhotbah mengatakan, jadi mana lebih real dalam hidupmu itu, Tuhan apa uangmu gitu ya? Nah, Anda merasa lebih pilih mana, kehilangan uang apa kehilangan Tuhan gitu ya? Orang kadang-kadang ya lebih merasa lebih stres, lebih susah ketika kehilangan harta ya daripada kehilangan Tuhan. Nah, teman-teman, situasi begini kita tentu akan membuat kadang-kadang orang beriman itu menjadi tergoncang ya. Oleh karena ketika situasi yang sekarang kita lihat makin hari, mereka tentu kalau kita tanya berseru berdoa kepada Tuhan, mereka berdoa, tapi ya tentu tidak bisa ya kita menentukan jawaban Tuhan itu kapan dan sebagainya, karena itu memang penuh misteri. Tapi apakah Tuhan itu nyata? Ya, tentu sangat nyata. Ya, apa buktinya? Oke. Nah, saya akan membacakan satu wisdom ya. Ini yang sangat menarik, semoga bisa menolong kita di dalam situasi yang menghadapi kesulitan saat ini. Nah, di mana dia menggambarkan tentang iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Oleh karena Tuhan itu adalah maha besar ya, yang dahsyat tetap. Nah, tentu kita sebagai hasil ciptaannya, kita tidak bisa menuntut apa yang Tuhan kerjakan demi atau di dalam paradigma kita memandang atau berdasarkan keinginan kita. Tentu tidak seperti itu. Oke. Nah, tentu di dalam konteks ini mau menggambarkan bahwa kita dikatakan beriman bukan berarti setiap kali kita minta lalu kita dapat ya. Nah, itu bukan iman namanya, ya kan? Nah, oleh karena di sini menggambarkan bahwa iman itu seringkali itu harus diuji untuk menjadi nyata adalah ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan seperti itu. Apakah
kita masih bisa bertahan, ya. Kita melihat situasi misalnya sebagai tentara perang, ya kan, ya kita bisa akan menguji, ya, misalnya oleh pemerintah menguji kesetiaan seorang prajurit itu bukan pada saat damai-damai saja, tetapi justru pada saat perang. Apakah ini tentara ini bisa bertahan dan tetap setia kepada tugasnya dan tanggung jawabnya. Nah, itu yang diuji oleh negara, gitu kan, ya. Sama dalam hal ini, ya, ketika kita menghadapi situasi yang tidak gampang, disitulah iman kita diuji. Nah, teman-teman, di situ dikatakan bahwa iman itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, gitu, ya. Nah, saya ulang lagi, ya, ini menarik, ya, kata-katanya, ya. Jadi yang tidak kita lihat tapi kita harapkan, ya, itu adalah iman. Jadi ketika situasi sulit, ketika kita menghadapi berbagai problema dalam hidup ini, dan kita berdoa, terasa sepertinya, ya, tidak ada jawaban dan tidak ada hasil nyata. Nah, apakah kita masih bisa bertahan, ya kan? Nah, ada konteks hal yang menarik di mana dikatakan bahwa percayalah meskipun tidak melihat, ya kan? Jadi dikatakan berbahagialah, ya, orang percaya namun tidak melihat. Disitulah, teman-teman, karena kita percaya kepada Tuhan ada Sang Ilahi, jadi kita tidak bisa dan lagi pula kita ini adalah ciptaan untuk mengharapkan Sang Pencipta melakukan secara instan apa yang kita inginkan. Nah, itu bukan berarti Tuhan itu tidak ada dan tidak berarti juga Tuhan tidak menjawab kita, ya. Nah, oleh karena Tuhan itu jauh lebih mengerti kebutuhan kita seperti apa dan keberadaan kita, masa depan kita seperti apa, itu sudah di tangannya. Oleh sebab itu, teman-teman, di dalam kesulitan kita hadapi saat ini, untuk kita mengeluh dan, ya, sambil kita bawa dalam doa, tentu itu adalah, saya pikir itu adalah hal yang kita mau buktikan bahwa Tuhan itu sungguh ada dan nyata, ya. Oleh karena kalau kita betul-betul bersandar sepenuhnya dalam kesulitan apapun, kita tidak menyerah, tetap setia, maka itu adalah jawaban untuk solusi dalam situasi yang sekarang menuju ke tidak menentu, gitu, ya. Oke, teman-teman, saya pikir semoga wisdom yang singkat ini bisa membawa kita menghadapi ketabahan dalam kesulitan seperti ini, dan kita jangan putus asa dan tetap berdoa, oleh karena Tuhan kita bekerja tanpa henti-henti dalam hidup kita dan masa depan hidup kita ada di tangannya. Oke, salam wisdom dan salam sukses buat kita semua.